ketika Tuhan memerintahkan pada Gabriel ya untuk menyampaikan wahyu kepada Maria, ya, kau akan melahirkan seorang anak, hendaklah kau beri nama Yesus. Itu yang menyampaikan malaikat itu diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan yang memerintahkannya. Nah, di sini ketika kalian menyatakan Yesus sebagai Tuhan di dalam Yohanes 1 nomor 14, ya, bahwasanya firman telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Di sini kalian juga menggembar-gemborkan Yesus memiliki dua natur manusia dan natur Tuhan. Saya akan membawa data di dalam Lukas 22 nomor 4344. Di situ dikatakan Lukas 22 nomor 43, maka seorang malaikat menampakkan diri kepada Yesus, kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ya, di sini dikatakan malaikat menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Di mana Yesus ini tadi adalah firman yang telah menjadi manusia yang hidup di antara kita. Dan kalian katakan memiliki dua natur. Di sini hanya dua diri. Hanya dua oknum di situ di Lukas itu. Murid-muridnya lagi tidur. Itu ada pada ayat 45-nya. 22 45. Itu ketika si Yesus setelah menerima kekuatan, maka Yesus kembali kepada murid-muridnya dan menjagakan murid-muridnya. Maka di sini dalam Lukas 22 nomor 43, seorang malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, atau Yesus sangat ketakutan hingga keringatnya atau peluhnya menjadi seperti butiran-butiran darah yang bertetesan ke tanah. Akal kita, pertanyaan saya akan muncul. Apakah mungkin Tuhan diberikan kekuatan oleh malaikat? Satu. Yang kedua, apakah mungkin Tuhan ketakutan sehingga keringatnya atau peluhnya menjadi seperti butiran-butiran darah yang bertetesan ke tanah? Silakan Anda jawab. Apa tuh? Bukain dulu. Silakan jawab. Kalau Anda, Bang gini dulu Bang Becen, kan tadi sudah saya katakan, Bang. Anda jangan mengatakan tidak mungkin kepada Tuhan. Kalau Anda mengatakan tidak mungkin, berarti Anda membatasi kekuasaannya. Begitu loh, Bang. Jadi tidak ada kata-kata tidak mungkin kepada Tuhan. Itu satu. Kemana ada jawaban Anda nih, saudara? Tunggu dulu. Mengenai apakah mungkin Tuhan, apakah malaikat tidak mengenal Tuhan? Kalaupun dia mengenal Tuhan, kenapa Tuhan menangis? Kan itu sebenarnya tujuannya ke situ, bukan? Ya. Apakah malaikat tidak mengenal Tuhan? Pasti mengenal. Apakah Tuhan mengenal malaikat? Ya kenal, ya. Ada rasa ketakutan, ada rasa cemas, ada rasa bimbang, gitu loh Bang. Jadi tidak ada hubungannya kalau dia Tuhan, kenapa dia seperti ini, kenapa seperti itu, tidak Bang, nggak nyambung itu. Dengar Elkan, dengar Elkan. Ya, dengerin dulu. Kita udah sepakat loh, udah sepakat. Kalau Tuhan itu pasti kenal dengan malaikat. Malaikat pasti kenal dengan Tuhan. Nah, kenapa di dalam Lukas 22:43 ini Tuhan diberikan kekuatan oleh malaikat? Kenapa? Dalam natur kemanusiaannya, Bang. Kan saya bilang tadi. Tidak ada situ natur kemanusiaannya, saudara. Yesus itu sebagai memiliki natur kemanusiaan. Abang harus paham dulu di situ, Bro. Yesus itu memiliki natur kemanusiaannya. Dia akan lupa. Dengar saudara, dengar. Dia akan menangis. Apakah malaikat tidak tahu Yesus ini memiliki dua natur? Saya tanya sama Anda. Ya nggak tahu. Ya Anda jangan hanya tanya sama malaikatnya, dia tahu apa tidak? Karena malaikat ini Bang tidak maha tahu. Saudara, yang maha tahu itu hanyalah Bapa. Maka malaikat inilah yang memberitakan kepada Maria, yang menyatakan kau akan melahirkan seorang anak, beri dia nama Yesus. Malaikat inilah yang datang di dalam Lukas 22 untuk memberikan kekuatan. Tidak mungkin dia tidak tahu, saudara. Nah, terus masalahnya di mana? Oh, kok masalah di mana? Ya mana akal sehat kita ketika sekarang Tuhan gini, diberikan kita kekuatan samakan dulu oleh malaikat. Konsepnya, Bang. Ya, Abang memahami nggak bahwasanya Nabi Yesus ini adalah kepenuhan manusia, Bang? Sepenuhnya manusia juga, Bang? Enggak, kita samakan dulu. Dengar saudara, Yesus Anda menyatakan, ini sepenuhnya adalah firman Allah, Yesus memiliki dua natur, dan sepenuhnya adalah
anak manusia. Ya, Abang ini setuju nggak di ya situ? sebentar ya. Ini natur manusia, ini natur Tuhan bersatu. Inilah tubuh Yesus. Inilah tubuh Yesus. Nah, ketika malaikat turun dari langit menampakkan kepada Yesus ini yang memiliki dua natur, tidak mungkin malaikat tidak tahu Yesus ini punya dua natur, saudara. Tak Terus masalahnya mungkin. di mana? Kok masalah di mana? Dia hanya menguatkan sisi kemanusiaan Yesus ini, Gak ya, boleh. yang ada rasa Pantaskah takut malaikat ketika- memberikan kekuatan kepada natur Tuhan ini, natur manusia Kenapa? ini, yang memiliki dua natur ini? Kenapa Anda Pantas ya, jadi sementara dia memiliki natur Tuhan. kenapa Anda bisa menilai pantas dan tidak pantas kepada Ya, logika. malaikat? Gimana sih? Kita Ya, jangan logika lo. akan Logika kita berpikir, logika Anda masukkan ke logika Tuhan. bukan Andri sudah menjadi satu nomor peman telah hidup kita. Yesus juga dikatakan Ini natur manusia, ya? manusia, natur Tuhan. Nah, ketika Ya. malaikat turun menampakkan diri, bukan ada orang lain di situ, di sekitar situ, hanya berdua mereka, malaikat dan Yesus. Iya, dalam diri Yesus itu dua kodrat, dua natur, ya. Sepenuhnya firman Allah Bapa dan sepenuhnya adalah manusia. Nah, Makanya ketika sepenuhnya Bapak, ketika kenapa- Yesus berdiri di Taman Getsemani itu diberikan kekuatan itu, apakah kodrat Tuhannya yang nggak ada di situ? Saya tanya enggak. ada, dia tidak lepas Ada dari- apa lagi? Jadi, Ada itu. iya. Jadi kenapa kalau ada kodrat Tuhannya di situ? Lah. Logika. Bang, inilah abang selalu satu. Abang melogikakan Tuhan, abang melogikakan malaikat, abang melogikakan manusia. Masih wajar kalau abang melogikan manusia. Saya mengikuti narasi Anda. Hmm. Saya mengikuti narasi Anda. Yesus memiliki dua natur. Anda katakan tadi kan, natur manusia, natur Tuhan. Oke, saya bilang. Saya iya kan. Nah, ketika malaikat turun dari langit menampakkan diri kepadanya, pada Yesus nih, memberikan kekuatan, memiliki natur Tuhan ini, memiliki natur Tuhan, diberikan kekuatan kepada Yesus. Pantaskah itu, saudara? Pantas lah. Kok tertawa? Dan ia sangat ketakutan, sehingga peluhnya seperti butiran-butiran darah yang bertetesan ke tanah. Apakah pantas Tuhan ketakutan sehingga peluhnya menjadi butiran darah yang bertetesan ke Dalam tanah? sisi kemanusiaannya, abang Astagfirullah. sudah ada 10 kali loh, bang. Dalam sisi kemanusiaannya, dia sama seperti kita manusia lainnya, bang, yang akan merasakan takut. Karena dia sudah mengetahui bahwasanya ya ajalnya atau waktu kematiannya itu sudah dekat. Ini loh bang ya. Jadi dia Dengar merasa Elkan. ketakutan di situ, Jangan Bang. kita lari-lari kemana-mana. Gini loh, Bang, tunggu. Elkan, lari kemana? Tunggu, sabar. Kita konteks kita Sabar. ketika Anda Sabar dulu, menyatakan Bang. Yesus memiliki dua natur loh. Memiliki Iya. dua natur. Seorang malaikat datang. Dengar dulu, Bang. Ucluk memberikan kekuatan kepada mereka nih, kepada nih. Pada Yesus ini. Bang, sama seperti dulu Bang logikanya Bang. Ketika Yesus ya kena tombak, kena luka, pertanyaan apa selalu seperti itu? Kenapa Tuhan bisa luka? Kenapa Tuhan bisa Nah, kena tombak? saya ingin Kenapa mengajak Tuhan- Anda berpikir, itu saudara. Makanya Saya gini, Bang, ingin mengajak Anda makanya- berpikir secara cerdas. Makanya tunggu dulu. Ya, silakan. Makanya saya bilang ya, Yesus itu dia sepenuhnya firman Allah dan sepenuhnya juga manusia, sepenuhnya manusia. Jadi juga dia merasakan seperti apa yang manusia rasakan. Gitu loh, Bang. Anda ini tidak jujur. Lu kok nggak jujur? Saya sudah menyatakan Ini tadi. adalah detektor, Sudah Bang. saya umpamakan, sudah saya jelaskan secara detailnya. Ini Ya. detektor di sini kalau saya bawa pasti bunyi-bunyi dia. Dengar saudara ya. Kalian sering menggambar-gemborkan Yesus memiliki dua natur.
Ya, dua natur kalian sering menggembor-gemborkan. Ya. Ya mustahil lah malaikat datang itu memberikan kekuatan kepada ya Tuhan. Kemanusiaannya, Mustahil, bro. saudara. Saya ingin Kemanusiaannya. mengajak Anda untuk berpikir cerdas. Kemanusiaannya, bro. Kan aku La bilang. haula wala quwata illa billah. Gimana sih? Di dalam kemanusiaannya, dia merasa ketakutan. Di dalam kemanusiaannya, dia merasakan seperti apa yang manusia rasakan. Kenapa abang paksakan apa yang menjadi jalan Saya tidak pikiran memaksakan, abang saya ingin dalam menggagalkan keagamaan abang? prinsip Anda itu, ingin saya gagalkan. Bahwasanya Anda menyatakan Yesus ini adalah Tuhan, ingin saya katakan itu. Sementara di dalam Matius 12 nomor 15, Anda buka Matius 12 nomor 15, Yesus hamba Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang hamba? Siapa yang Tuhan? Yesus, kan? Betul. Yesus. Yesus yang Tuhannya siapa? Sang sumber. Ah, sama nggak Yesus sama Tuhannya di sini? Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Sang sumber itu adalah Bapaknya. Sama tidak pertanyaan saya? Hamba dengan Tuhan, sama nggak? Tidak sama. Tidak sama. Kenapa Anda sering menyatakan Yesus memiliki dua natur, saudara? Kalau ajaran kebenaran, dengar, ajaran kebenaran memiliki ajaran kebenaran, membantu orang, ya, menolong fakir miskin, ya, itu ajaran kebenaran. Sisi kebenaran yang ada pada diri kita, itu ajaran. Sudah. Bukan menyaikan natur Tuhannya ada di situ. Melakukan kejahatan natur Tuhannya pergi gitu. Enggak seperti itu, saudara, itu untuk tetap memahaminya. berada di dalam diri Tuhan Yesus. Dia tidak. Nah, ketika Yesus mengambil yang tertambat di dekat pintu gerbang. Itu satu. Kedua, dengar dulu. Ya. Emang di situ tertulis adakah atau tidak pemiliknya? Kan tidak ada pemiliknya. Di sini jelaskan. Saya selesaikan di situ dulu. Tidak ada yang menamakan siapa itu pemiliknya. Jikalau ada orang yang bertanya, kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Jika ada orang bertanya, katakan Tuanmu membutuhkannya. Saya tanya, di situ tidak ada tertulis siapa pemiliknya. Artinya ini perbuatan Tuhan mencuri itu perbuatan Tuhan atau Oke, mencuri itu mengambil sesuatu. Mencuri itu mengambil hak orang lain, kan? Nah, saya itu tanya, mengambil hak orang lain atau enggak? Keledai itu milik siapa? Keledai itu milik siapa? Ya milik pengembala di situ. Siapa pengembalanya di situ? Tidak ada pengembala di sana. Jelas keledainya tertambat. Tidak ada sejarahnya keledai itu digembalakan. Loh, keledai tertambat, dengar. Tidak ada tertambat itu ada apakah milik orang atau keledai dia? Ya, makanya di situ tertambat Tuhan Yesus. Tertambat artinya ada pemilik atau enggak? Ya. Belum tentu juga, makanya saya bilang tadi. Tertambat, terikat. Tertambat tuh dalam kata KBBI. Tertambat adalah terikat, saudara. Jangan menyesuaikan pikiran Anda dengan pikiran Tuhan, tidak bisa. Makanya inilah Yesus, Anda tak jujur. Saya jelaskan ya, saya jelaskan. Anda tak jujur. Kita kembali tadi dalam Lukas 22 tadi. Tunggu dulu Bang. Ya, silakan. Yesus sebelum masuk, itulah bukti keilahiannya, Pak. Dia mengetahui bahwasanya ada keledai yang tertambat tanpa melihat, ya. Dia dua muridnya untuk ngambil. Jikalau ada yang bertanya, katakan. Jikalau ada yang bertanya, ya, bukan di situ. Jikalau ada pemiliknya. Berarti dia tahu tuh, dengar dulu. Tahu siapa itu loh? Ya buktinya tahu kan, ada yang bertanya kan? Kalau ada yang bertanya, tahu tidak? Dengar dulu. Jikalau ada yang bertanya, katakan Tuanku membutuhkannya. Nah, ketika Abang mengatakan itu mencuri, di situ tidak dikatakan ada pemiliknya.
Coba Udah paham Elkan, ya? dengar Elkan. Kok Andainya kau Elkan? memakai motor di jalan, andainya kau memakai motor di jalan. Waduh, sulit Lalu kalau seperti datang itu. Baik, sebentar dulu. baik. Analogimu Andainya nanti kau saya beranalogi lagi ya, memakirkan Bang. motor di jalan. Sebentar dulu, Abang saudara. beranalogi, nanti saya beranalogi ya. Sebentar dulu. Oke, siap. Lalu ada orang mengambil motormu dengan memakai kunci kontak palsu, ya. Cek, hidup motormu. Lalu datang kau. Dengan seenaknya dia menyatakan Tuhan memerlukan. Ini mencuri atau gimana menurut Anda? Oke. Dalam analogi Coba. motor abang Anda itu mencuri. Mencuri. Kambing atau domba yang Bisa saya diikat sekarang? tertambat itu, dengarkan. Domba yang tertambat tadi. Loh, bisa saya sekarang dulu, tunggulah dulu. Domba yang Abang- tertambat tadi abang dua setelah kali nih. diambil dulu oleh muridnya. Setelah itu baru datang. Kita bertanya orang tuh, kenapa kau melepaskan keledai ini? Bukan Kenapa? seperti itu. Bukan seperti Loh, kok itu. bukan seperti itu. Dengar, saya Kenapa kau lepaskan? tunggu dulu. Hah? Sabar. Gantian ya, Bang. Dia Saya mah udah menganalogikan. dilepaskan, baru Tuh. nampak orang yang punya pemiliknya. Tunggu dulu, Bro. Maling Tunggu atau dulu. enggak itu? Tunggu dulu. Saya gantian boleh saya? Ya silakan. Oke. Abang menganalogikan motor, saya menganalogikan motor juga ya. Ya silakan. Oke. Saya simpan motor di parkiran, ya. Terus saya suruh Bang BZN ambil motor ini. Itu lain lagi. Dengar Bukan dulu, Anda tunggu pemilik dulu. motor. Tunggu dulu. Yang pemilik keledai Jangan tadi abang bukan potong Yesus. dulu. Jangan Pemilik potong keledai dulu. tadi Anda Tunggu tidak bisa dulu. menyampaikan itu. Ambil Pemilik keledai motor tadi ini. bukan Yesus. Orang lain Tunggu dulu. gembala. Tunggu dulu. Ini motor tadi Anda punya. Tunggu. Loh, Yesus mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Tidak Makanya bisa, tunggu dulu. saudara. Loh, Itu tunggu dulu, keledai Bang. ketambat, ada pemiliknya. Waduh, abang Ya. kenapa abang ketika beranalogi, saya tidak terima ketika beranalogi, Bang. Tunggu dulu, Enggak, sabar. analogi Anda jadi tidak sesuai dengan yang ada dalam Bible, tidak sesuai. Bang, Sementara Anda Tuhan memakai Yesus motor, lalu Anda memiliki perintahkan kuasa. saya mengambil motor. Gini loh, Bang. Itu bukan mencuri namanya, botol. Tuhan Bukan mencuri Yesus namanya. Yang mempunyai mencuri itu kuasa. Anda memakai motor lalu ada orang lain mengambil Waduh. tanpa sepengetahuan Anda. Itu baru namanya mencuri. Udah? Sudah, Bang? Gimana? Dari bahasa Indonesia nggak jelas. Bukan. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi. Tuhan Yesus memiliki memiliki kuasa untuk segala yang hidup, ya. Keledai itu salah satu makhluk hidup, ya. Ketika dia Aduh, di muridnya kemana-mana mengambil. lari kamu. Tunggu dulu. Elkan, Kemana Elkan, masih tetap ke apakah keledai orang itu? pemilik keledai itu tahu Tunggu Yesus dulu, ini keledai. Tuhan samanya? Nah, apakah Tunggu dia dulu tahu? keledai. Tunggu bentar. Apa? Nah, apakah pemilik keledai dia tahu yang mengambil keledai dari Tidak Tuhan? ada pemiliknya. Pengembala ini. Tidak ada Enggak pemiliknya, kan? Bro. Enggak tahu kan? Karena tidak ada pemiliknya. Allah. Loh. Artinya kalau tidak ada maling itu, saudara. Aduh, Udah ya. ada. Kalau abang bilang mengatakan itu ada pemiliknya, Udahlah, tunjukkan kita kembali ke dalam Lukas tadi. Wah, Kita gimana kembali kepada nih? Lukas tadi. Abang lompat-lompat Daripada kita loh ini. narasi Abang yang lompat-lompat nggak jelas loh ini. menurut Anda nih. Loh, abang Bukan lompat-lompat saya ini. menganalogikan, saudara. Tadi saya katakan di dalam Lukas 22, saya ingin mengajak Anda berpikir, Saya udah apakah berpikir, Bang. mungkin Bang, Tuhan diberikan pemahaman kekuatan agama oleh Anda, malaikat? gini loh Bang, pemahaman agama Anda jangan abang Astagfirullahaladzim. paksakan ke agama orang lain, itu Saya tidak tidak bakalan memaksakan. nyambung. Saya ingin membuka akal pikiran Anda. Waduh, saya ingin mencerdaskan Anda di sini malahan, gimana sih? Kok gimana sih? Saya ingin mencerdaskan Anda loh, kok malah jadi Dengarkan. Anda Apakah membuka pantas Tuhan pikiran ketakutan? saya. Jawab dulu. Jawab. Apakah Tuhan pantas ketakutan? Apakah pantas Yesus ketakutan? Harusnya seperti Tuhan itu ketakutan. dong. Hah? Kok Tuhan ketakutan? Apakah pantas Tuhan ketakutan? Merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya. Ya, merujuk kepada Tuhan Yesus yang memiliki dua natur, pantas. Apakah pantas? Jawab aja pantas atau tidak. Wah, jangan maksa dong. Nggak boleh Loh, gitu dong. jawab aja pantas atau Ya, tidak. Itu baik. aja. Nah, oke. Dalam natur kemanusiaannya, pantas. Saya tanya, Loh. apakah pantas Tuhan ketakutan? Dalam natur kemanusiaannya, pantas. Saya tanya, apakah Tuhan pantas ketakutan? Dalam Jangan natur natur lagi. kemanusiaannya, pantas. Pantas Tuhan ketakutan. Dalam natur kemanusiaannya, pantas. Nah, natur kemanusiaan ini tadi, apakah natur ketuhanan yang nggak ada di situ? Ada.
Ada. Apakah pantas ini ketakutan keduanya nih? Natur manusia dengan natur Tuhan yang apa pantas ketakutan? Oke. Di mana abang bisa melihat natur keilahiannya itu ketakutan? Apakah pantas ketakutan? Jawab. Jangan oke. Natur keilahiannya itu tidak bisa Kau dilihat. sendiri yang berkata Tidak natur bisa manusia natur Tuhan. Maka Nat- pertanyaan saya, apakah pantas natur Tuhan ini ketakutan dengan natur manusia nih? Apakah pantas ketakutan? Tolong cari narasumber yang Baik, betul, iya. yang muter-muter diskusinya. Kan ya. pertanyaannya yang muter-muter Oh, yang dari biasanya tadi. dia kabur-kabur. Dari tadi saya yang ditanya. Kan dia yang muter-muter. Dia dari Apakah tadi yang nanya pantas saya gitu loh. ketakutan? Jawabannya aja, jawab aja. Nanti Anda 1000 pertanyaan untuk saya berikan sama Anda. Jawab aja. Apakah pantas Tuhan ketakutan? Silakan. Dia bang, udah turun. Hah? Udah turun dia. Udah turun? Aduh, malu saya. Nah, ini ada tamu yang kebutkan enggak ini? Bertas B. Aduh. Monitor bertas B. Bertas B. Kenapa bang? Kenapa bang? Iya. Kristen abangku. Lanjut Pak, lanjut. Salam. Kok Muslim atau Islam? Islam atau Kristen gitu bang? Nah, Muslim Oh, atau tahu Kristen? arti kata Muslim nggak? Nah, iya, aku tanya bang, Muslim atau Kristen? Tak usah bang. Islam lanjut, atau silakan. Kristen? Nggak ada situ kata Muslim bang. Muslim atau Kristen? Saya tanya. Nah, pertanyaanmu botol soalnya Muslim Islam atau Kristen? Kristen? Aku tanya. Ah, itu Udah saya jawab aja, jangan Kristen. muter-muter kau Berta. Bertanya umum. Jawab aja. Kau gila muter-muterin, nggak berani kau, Bezen. Mana ya? Apa yang nggak berani? nyalimu? Coba kau on cam diskusi sama saya. Coba on cam. Mungkin. Berani nggak diskusi sama saya Main on on cam? cam saya tanya. Nah, ngapain saya on cam? Nanti dia geruduk. Itulah terus aja jawaban Nyuruh on kalian. cam Ngapain on siapa? cam? Enggak, yang nyuruh on cam siapa? Ya, saya. Ada yang Anda nyuruh. menantang saya. Nggak ada Saya tantang kan? balik. Berani on cam. Botolanmu aja on cam. Aku kuasa. Itulah ada pengecut kan. Kasih aku kuasamu. Berani nggak on cam? Saya bukan sosok hebat, bukan. Tadi, Elkan tadi. Semuanya Muslim. Waalaikumsalam. Enggak, on cam buat apa bang? Saya tanya. Nasibmunya on cam. Itu aja saya nggak mau. Itunya. Kalau nggak Dari mau, bawah aja. Kemarin Dari bawah. saya suruh on cam. Saya suruh nggak? Nggak. On cam data, Nah, iya. itu mah Boleh boleh kita diskusi pakai dong, data. Silakan. Bang, di bawah aja Berani. bang, di bawah aja bang, di bawah aja. Berani Silakan, pakai silakan, data. silakan. Nggak berani nggak pakai data on cam. Jangan Dari mau aja tadi saya saya nggak butuh pakai data wajah. tutup mata, malam saya tutup mata begini saya malam. Iya, Begini, saya ah. nggak pakai wajah saya. Berani nggak? Pakai data kita, buka on cam, bukan muka. Berani nggak? On cam aja. Lalu daya aja, buang. Mau Saya ngapain berkasih on cam kuasa. sih? Nomor nih buang. Saya kasih nih bang. Aduh. Bang. Saya kasih 50 juta kalau ada mukanya Muhammad. Silakan. Aku kasih kau 100 Udah, juta. Ada yang berani? Tanya Yesus, coba. Aku kasih kau Mas 100 Sabar. juta kalau ada Ah, mukanya Ini Yesus. udah ada kemana-mana nih. Hah? Akan menghujat Aku nanti. kasih kau Ada. 100 juta kalau ada mukanya Makanya Yesus. mikir kalian pakai otak, pakai on cam. Kalau mau diskusi, yang baik itunya. Udah katanya kau, bos. aku, Bos, kau, motor. aku kasih kau 100 juta, tunjukkan wajah Yesus sama aku, cepat. Berani nggak kau? Aduh, kau Aku mengakui kasih kau Muhammad 50 juta, manusia. aku kasih kau 100 Gimana juta. nya? Makanya kau jangan Enggak, kebanyakan kau mengakui makan Muhammad roti manusia. jelai, kebanyakan. Dari abad ketiga Dari sampai abad ke-7 abad ada kau nggak saya masih tanya? menuhankan Tuhan yang berkontol, Hah? kau tahu nggak? Dari abad ke abad. Jangan masih begitu nanti menuhankan kalau Tuhan saya yang bilang berkontol. Muhammad nggak bernonok gimana kau juga? Ngawur kali kau, kontol Tuhan kau sembah-sembah. Ah, kalian kan disuruhnya kencing jongkok, gimana itu? Tuhan kau aja berkelahi kalah. Tuhan. Ya wajar lah, namanya laki-laki. Tuhan bisa berkelahi. Ya kan, bisa wajar kalah. laki-laki. Aneh kau. Punya Tuhan berkontol, kontol, ya kan? kau wajar Coba gimana Muhammad Tuhan punya kontol nggak? berkontol? Bukan padaku. Muhammad punya kontol nggak? Tunjukkan saya kalau mau punya kontol Tunjukkan silakan. Tuhanmu kontol, Tuhanmu sudah Buang apa? aja Tunjukkan. nih, menghujat neoten botol deh. Kau, Tuhan kau berkontol aja, muka Tuhan kau aja kau gak kenal. Silakan. Kenapa kalian disuruh jongkok? Coba. Makanya Tuhan kau itu Buang kontol aja, macam mana? Kenapa beraknya Muhammad macam suruh mana jongkok? Tuhan Coba kau tanya. kalian. Host. Silakan. Kena aku bah. Buang aja dia host. Udah Gak ada kena aku. gunanya, gak ada diskusi dia deh. Kau mampus kan, mampus makanya. Kau nggak bisa diskusi kau. Mampus kau lebih mampus lagi. Kau yang nggak bisa
diskusi baik-baik, kemana lari-lari? Ya buang aja dia, Host. Ngapain harus Kenapa nyuruh hostnya buang, Bezen? Siapa kau? Saya tanya. buang aja Si dia, hostnya Host. juga mau belajarnya. Hostnya juga mau belajar. Saya nggak mau menghakimi saya. Itu kalau saya orangnya. Gimana mau belajar, diskusi silakan kau sama belajar. saya? Pakai data ya. Nanti gantian kita Ya pakai tiktokan data, ya. oke pakai data kita. Ya, Oke. gantian kita tiktokan ya. Yuk kita Oke. buka kamera yuk. Buka kamera yuk. Bertasbih, Islam apa Kristen? Oten ya tuh Bang, Oten. Kristen bang. Ya Kristen, diskusi yang santun ya. Silakan, Oke, silakan. Bang Bayu. Besarkan kami dua host. Ya kau kalau minta dibesarkan on cam lah. Udah saya bilang kalau on cam pakai data boleh, silakan. Saya nggak main congor. Itunya. Ya sudah pakai data. Kau nggak data dalil. Sudah pakai data yo. Iya makanya. Coba Ya udah, silakan, on cam, nggak usah besarkan banyak berdua. banyak Saya nggak bacot butuh kau on cam aja. Ya udah on cam ayo. Enggak, saya nggak butuh Lu mau aja. ngatur-ngatur hostnya lu. Saya nggak butuh aja. Nih saya bilang. Ya udah on cam ayo. Kamu diskusi apa? Kalau mau pakai nyari data. jodoh. Hah? Mau nyari jodoh. Lah terus kau ngapain Mau nyari ngatur-ngatur jodoh. saya? Mau nyari jodoh. Lah terus kamu ngapain ngatur-ngatur saya? Siapa kamu di sini? Tuhanmu aja di sini ini nggak ada gunanya buat saya. Oh, Nggak ada berarti kuasanya, lemah lebih Islam. berkuasa saya. Kok kamu Berarti ngatur-ngatur lemah saya? Islam. Assalamualaikum Berarti nggak ada warahmatullahi sempurnanya. wabarakatuh. Iya, berarti Tuhanmu aja di lemah sini ini Islamnya. mencret, nggak ada gunanya buat saya. Lebih berkuasa saya. Panggil Tuhanmu kalau nggak percaya. Panggil Tuhanmu sekarang kalau nggak percaya. Saya bikin mencret Ya, sini. iya, kau yang paling jago. Lah ya udah, kau nggak usah ngatur-ngatur saya. Saya nih hostnya. Oh, Pakai iya, segala kau minta gede-gedein iya. segala macem. Emangnya apaan lu? Coba kau. Iya, Kalau mau coba diskusi, kau diskusi aja menghina udah. Tuhanku. Kalau mau diskusi aja. Iya, coba kau menghina Tuhanku. Ya, dengan Udah, nggak usah banyak bacot. Kau pakai ilmu apa enggak? Mau diskusi di sini? Kalau Iya. enggak, ku ludahin kau. iya. Hah? Iya, coba kau menghina Tuhanku. Kamu ngerti nggak? Kan udah saya Tuhanmu di bilang sini ini nggak ada diskusi, guna nggak buat pernah saya. pakai on cam, saya bilang. Tuhanmu sama saya di sini lebih berkuasa saya. Nggak percaya? Saya bersin aja bisa kubuang kau ke tai. Silakan. Tuh, saya buktiin. Saya bersin aja turun kau ke tai. Banyak kali ceritamu mau diskusi. Kayak congornya saja dia. ya Otennya kayak gitulah, Host. Iya, ilmu nggak ada, cuman modal congor doang. Pakai ngatur-ngatur, siapa elu? Yang di sini yang muslim aja, senior saya aja itu masih menghargai kok. Oten nggak ada adab lu. Lanjut Bang Bayu. Tidak sadar. Dia sendiri yang menghina Tuhannya. Dikira orang muslim yang menghina Tuhannya. Itulah dia sendiri yang menghujat Tuhannya. Dia sendiri yang menistakan Tuhannya, nabinya. Islam disalahin. Lanjut. Oke, saya ingin menyatakan dengan kalian, ya. Kami ingin mengajak kalian untuk berpikir cerdas. Ketika kalian menyatakan Tuhan itu dilahirkan oleh ciptaannya, ketika kalian menyatakan Tuhan itu dilahirkan oleh ciptaannya sendiri, di mana Tuhan itu harus ditetein, harus dicebokin. Hah? Bagaimana ini kalian, prinsip kalian nih, pemikiran kalian? Ketika Tuhan menangis, ketika Tuhan jadi bandel, ketika dia masih anak-anak, mana akal sehat kalian ten? Ayolah berpikir kalian ten. Inilah ya risiko menuhankan makhluk, risiko menuhankan yang melahirkan Tuhan itu. Ini risikonya. Apalagi ketika dikatakan Tuhan itu ditombak. Ini risiko kalian. Sementara data
yang valid. Perkataan Yesus satu pun tidak ada. Perkataan Yesus dia itu sebagai Tuhan. Anda sering menggembur-gemburkan di dalam Yohanes 13:13, akulah guru dan Tuhan. Itu bukan teos tapi kurios. Bible 1969 menyatakan akulah guru dan tuan. Bible 1970 menyatakan aku guru dan junjungan. Bible sekarang terbaru sekarang aku guru dan Tuhan. Berbeda. Ini kerjaan siapa? Pikir sama kalian sendiri, siapa yang mengartikan Bible ini, yang menerjemahkan? LAI, Lembaga Alkibul Indonesia, yang bekerja sama dengan pendeta-pendeta. LAI itu anggotanya pendeta semuanya, itu pendeta semua. Nah, inilah risiko kalian menuhankan makhluk. Ini satu risiko yang sangat berat, yang sangat fatal. Apalagi ketika Tuhan harus mati di kayu salib. Waduh, kacau. Ya. Ini ada si Jackie tuh. memes ya. Ya. Iya. Ini sangat menarik sekali ketika saya scroll TikTok mendengarkan suara BZN ini. Beliau sangat pintar, sangat Ya tertarik. pintar lah, Muslim harus pintar kawan. Iya. Mantap. Muslim mah pinter Bang Bayu. Muslim juga ngerti mana laki mana perempuan, nggak kayak si Jackie nih. Dia ini Laura, lanang enggak, perempuan enggak. Kalau si Meme ini rata sama dia Bang Bos. Meme ini rata sama dia. Kira-kira yang kita diskusikan ini? Bang Bayu, saya sampai apa? Saya sampai trauma, saya itu on cam gara-gara apa? Gara-gara si Jackie. Ini lakuannya si Meme nih. Iya. Dia on cam minta saya on cam. Katanya ayo kita perang data, ayo kita adu data, ayo. Begitu saya on cam dijilatinya itu kamera handphone seperti saya yang dijilati. Ih, pucuk kuning. Kacau Meme. Itu. Kacau Meme. Mantap. Tawa lagi lu. Lanjut Bang Bayu. Oke. Suka dia dengan seperti itu. BZN atau Bayu saya panggil nih. Nanti kalau aku panggil Bayu nanti netizen Ya nggak tahu. Bayu BZN itu nama saya. BZN nama BZN aja lah. kecil. BZN aja. Itu arti Bayu, B itu Bayu. Nanti netizen nggak tahu aku manggil siapa. Oke, apa kira-kira yang mau kita diskusikan ini? Ya biasa aja, tentang ketuhanan aja. Apakah Yesus Tuhan itu aja? Sangat menarik. Aku sangat tertarik kalau Ayo kita on cam. tema yang kayak gini Oh tuh. biasa juga Tertarik. kan on cam kan? Tertarik saya ke tema ini. Boleh silakan boleh. Wih ganteng rocker Pak itu. Bendera Palestina. Bukan, lagi. saya yang menutup mata. Nanti katanya framing saya yang baca-baca Bible. Lama dia lawan saya pakai tutup mata. Ngiri-ngiri. Tipis mungkin nggak itu kainnya. Ayo. Tipis nggak kainnya? Aduh, ini segini tebal kain wol ini saudara. Bukan kain biasa ini, kain mahal ini. Oh ya, oke lah. Artinya Nah. memori Anda itu terlalu bagus ya karena sudah menyimpan. Iyalah, Muslim itu penghafal. Nah, Iya. ya. Muslim itu Kira-kira tidak mau pertanyaan apa yang akan Anda lontarkan Oke, kepada saya? merujuk kepada tema kita ke ketuhanan aja. Menurut Anda Yesus ini apakah Tuhan? Menurut saya dia adalah Tuhan. Tuhan, oke. Yesus apakah dia memiliki Tuhan? Yesus itu tidak memiliki Tuhan, tapi dalam konteks Tidak memiliki pengajaran Tuhan. Saya tanya apakah dia memiliki Tuhan? dia tidak memiliki Tuhan. Oke, kita buka data, boleh? Baik, boleh. Ya. Tolong buka data karena mata saya tertutup. Saya akan merujuk pada data dalam Matius 12 nomor 15. Di situ perikopnya Yesus hamba Tuhan. Pertanyaan saya Meme, perikopnya Yesus hamba Tuhan, siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Di situ Yesus itu sendiri adalah Tuhan dan dia sendiri juga menyebut dirinya sebagai hamba. Jadi Yesus Tuhan gitu, hamba. Gimana ini? Ya. Cerdas sedikitnya apa? Aku pikir kau cerdas Meme. Ya. Perikopnya baik. jelas ini saudara. Hamba itu menurut KBBI apa? Menurut Baik. KBBI, hamba itu. Definisi hamba itu apa? Baik. Presiden bisa disebut sebagai bapak Jangan ke daripada presiden, anak. definisi KBBI, hamba itu apa? Kita menggunakan analogi supaya Jangan ke diskusinya analogi itu kemana, kita hamba, fokus kepada hamba. Hamba ini siapa?
Apa Oke, hamba baik. ini? Hamba itu definisinya disematkan kepada pesuruh. Pesuruh, Oke. apalagi? Budak. Udah. Betul? Betul. Nah, sekarang di perikop Matius 12 nomor 15 ya, Yesus pesuruh Tuhan atau Yesus budak Tuhan. Nah, Anda menyatakan tadi Yesus ini Tuhan. Hamba itu Yesus, Tuhan itu Yesus, begitu? Makanya saya sedang beranalogi, Anda seharusnya Jangan sabar. analogi. Analogi Anda tuh ngambang, saudara. Saya tidak bisa Berarti seperti Anda itu. tidak mau menerima analogi. Dengar, sini jelas loh, kita jujur. Yesus hamba Tuhan. Siapa yang hamba? Jawab. Berarti setiap kalimat yang ada di Siapa dalam yang hamba? Al-Quran Jawab. maupun Bible itu harus Yang dipahami hamba secara siapa? literal semua. Yang hamba siapa? Jawab. Enggak, saya tanya pemahaman Anda di dalam Saya Alkitab dan tanya sama Al-Quran Anda, itu. perikopnya Yesus hamba Tuhan. Siapa Berarti yang Anda hamba tidak di siap sini? untuk diskusi. Berarti Anda tidak siap untuk diskusi. Anda Jawab, tidak siap. siapa yang hamba di sini? Anda tidak siap. Anda tidak siap. Anda tidak siap. Duh. Itu aja. Kenapa Perkataan tidak dari saya siap? titik. Anda tidak siap. menjawab ini perikop, saudara. Anda tidak siap untuk diskusi. Itu aja titik. Anda tidak siap. Selesai, Pak. Jadi Anda nyerah, takut. Saya nyerah karena Anda tidak siap untuk diskusi. Nyerah, takut. Mencret sudah di bawahnya. Basuh. Saya mencret. Silakan diturunkan. Saya cuma saya mencret. Ada pasien yang lain, host? Silakan, host. Ada pasien yang lain? Oh ya Bang, sabar Bang, semuanya saya izin maghrib dulu. Oke, saya buka ya. Maaf, bos. Oke. Bukan saya Siap. apa deh. Gak apa-apa. Lanjut, memang harus digitukan si Jackie. Dia mah asal ini aja. Dia nggak mau. Tadi Bang Mode gimana Bang Mode? Saya mau izin dulu, mau sholat maghrib di sini. Di situ belum mau. Oh iya bang, siap bang. Gimana, Maaf, Bang? Saya bukan apa-apa. Iya. Semuanya oteng-oteng pada botol, Bang. Bang Mode suaranya saya kurang dengar, masalahnya Bang Bayu. Ngomong apa Bang Bayu? Masalahnya suaranya kecil, saya nggak pakai headset. Mau ke kamar mandi dulu katanya. Oh, siap, Tadi dia silakan. baca Amsal katanya tadi. Tadi dia baca Amsal katanya. Mau sholat maghrib, sana aja. Canda bang Mode. Dia mau turun katanya. Siapa Mau hamba, maghrib. siapa Tuhan nggak bisa jawab. Aduh, pokoknya Ya gampang sebenarnya. Anak SD pun bisa kok iya. menjawab. Cuma nggak mau jujur. Ya. Udah paksakan Yesus Nah, Tuhan. berat memang jujur tuh. Kalau Kristen tuh memang berat jujur itu bang. Iya. Ya. Ada aja framing puter sini puter sana. Wah, ujung-ujungnya Yesus tuh hamba. Tuhannya siapa? Yesus juga Tuhannya. Kan aneh jadinya. Anak kecil aja sudah berpikir nggak masuk di akal ini kok. Ya, kita ingin mengajak berpikir mereka sebenarnya. Itulah ya. Repotnya menuhankan makhluk, repotnya seperti itu saudara. Nah ini saya tegaskan sekali lagi saudara ya. Kristen-Kristen di bawah ya. Selama kalian masih memakai istilah-istilah Islam, kami apologet Islam akan terus bergerak. Ya, selama kalian masih memakai istilah-istilah Islam, ya, kami apologet Islam akan terus bergerak untuk membentengi akidah Islam ini. Ya, pakai teos pakai sama kalian, kurios, apostolos, parakletos, termos, kosmos segala macam. Iya, silakan lah kalau mau pakai yang model-model begitu kayak itu tadi termos sudah dipakai nggak apa-apa. Mau itu dari si Markus, Kardus, Tikus juga bodoh amat, ambil dah. Ya daripada si Lukas nyampe ke kulkas juga boleh ambil sono. Tapi jangan pakai istilah-istilah